obrolan seru sambil serap ilmu. Bersama saya, Vera Agustina. Di episode kali ini kita akan bahas tentang mengajar anak dengan kecerdasan kinestetik. Mungkin ibu-ibu bingung nih, apa sih kecerdasan kinestetik? Jadi hari ini mari kita sama-sama belajar dengan pakarnya. Di tengah-tengah kita nih sudah ada, saya undang narasumber kali ini yang cukup sangat luar biasa untuk membagikan ilmunya seputar mengajar anak di rumah supaya anak tidak bosan dan supaya ibu tidak stres. Kita panggil saja Miss Desi Widi. Ya, Kak. Halo Miss, Halo, apa Kak Vera. kabar? Baik. Baik. Ya. Tadi kan saya udah bilang Miss Desi sebagai guru ya. Iya, Kak. Nah, bagaimana nih untuk mengajar anak? Apalagi sekarang ya sistemnya udah online. Iya, Pasti benar, ibu-ibu di rumah banyak yang kebingungan. Malah di rumah udah kayak, udahlah anak saya nggak usah belajar, nonton Iya, YouTube aja. Bener gak Miss Desi? Iya, iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih Miss Desi buat pemirsa Obsesi. Apa sih kecerdasan kinestetik itu apa? Saya juga kayak baru jarang denger kata-kata itu. Iya, Kak Vera, gini. Mungkin buat ibu-ibu di rumah juga ya, kita mau sama-sama belajar. Kecerdasan kinestetik itu biasanya adalah anak-anak di mana dia belajar itu harus melibatkan mereka. Jadi anak-anak yang belajarnya dengan kinestetik itu, Kak, dia tidak bisa hanya nonton video, baca buku, atau mungkin mendengar. Biasanya mereka bosan. Bosan. Iya, Kak. Jadi kecerdasan kinestetik itu biasanya anak-anak itu cenderung tidak bisa diam. Tapi bukan berarti itu anak yang tidak taat ya, Kak ya. Jadi kecerdasan kinestetik ini biasanya anak-anak yang memiliki cara belajar untuk kinestetik ini, mereka belajarnya dengan cara berinteraksi. Praktek. Mereka harus dilibatkan supaya mereka tidak bosan. Tidak bosan. Iya, kalau mereka hanya baca buku, ayo menulis, mereka kan udah mah bosan, capek gitu. Nah, tapi kalau mereka dilibatkan, biasanya mereka akan merasa tertarik. Dan itu buat mereka mungkin bukan belajar, kayak bermain kayak gitu ya, bermain, Miss Desi. betul. Wah. Jadi mereka taunya bermain, tapi kita sedang Padahal kita sedang masukkan ilmu. Iya, ke mereka. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu di rumah anaknya tidak bisa duduk diam atau tidak mau diajar untuk belajar yang hanya membaca, lihat video, apalagi sekarang online ya ibu-ibu, mungkin kesulitan. Jadi kita bisa ajari mereka dengan cara kinestetik ini dengan cara apa? Pakai alat peraga. Kita ajarin mereka untuk bermain peran biasanya, Kak. Ya, betul. Dan biasanya anak kinestetik itu mereka punya keahlian secara motorik kasar, Kak. Oh, jadi kayak motorik kasar itu seperti yang mereka punya aktif kelebihan di situ. Iya, kita bisa rangsang mereka loh untuk ketemu apa yang menjadi bakatnya mereka. Jadi kita di sini kita mau ajak ibu-ibu biar ibu-ibu itu nggak stres kalau anaknya nggak mau belajar, bisa diam gitu. Iya, pengennya hukum aja gitu. Iya, kayak misalnya saya di rumah bisa saya stres juga nih, anak saya nggak bisa diam, pengennya saya hukum aja. Nah, kalau dihukum anaknya nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Jadi jangan dihukum ya, Miss Desi. Jangan dihukum. Dan juga ibu-ibu di rumah jangan langsung, aduh anak saya ini aktif banget, dia sepertinya anak yang nakal. Jangan langsung begitu mungkin ya. Boleh, ternyata itu anak yang punya kinestetik tadi, kecerdasan mungkin kinestetik. cara mereka belajar harus dengan cara kinestetik ini, Kak. Jadi kita bisa melatih fokus mereka. Iya. Ini saya punya contoh nih, Kak. Alat peraganya ya buat nanti alat untuk melatih fokus. Fokus nih, ya. Apa tuh, Miss? Nih. Coba. Di sini ada lingkaran-lingkarannya, Kak. Betul. Nah, nanti tugasnya kamera pura-puranya nih ya, jadi anak ya. Iya, betul. Letakkan lingkaran ini tepat di sini, Kak. Itu. Nah, kalau anak yang tidak bisa fokus, biar pengen cepet selesai. Nah, tapi kita melatih Dede, nanti kalau Mama minta tempel di sini ya, tepat di sini ya. Gitu. Jadi kita bisa latih mereka untuk kita juga ikut terjun. Iya, orang tuanya. Ajak mereka bermain. Dan gambarnya bisa macam-macam nih, Kak. Nah, kita boleh siapkan berbagai macam gambar ya, supaya mereka tertarik. Yang mana yang mau mereka pilih. Iya, gitu. bebas. Ayo, boleh diperagakan, Kak Vera? Coba. Boleh, Kak Vera boleh bisa banget. Latihan fokus fokus ya. Kalau saya juga pasti jangan-jangan gitu waktu kecil. Iya, pengennya buru-buru cepet selesai. Pengennya cepet selesai biar bisa main. Padahal ini mereka tahunya ini bermain nih, Kak. Bermain. Jadi jangan bilang ini, ayo Di kita belajar. Jadi orang tua di rumah juga jangan ayo jam 8 ya, belajar. Jangan langsung gitu ya, Miss ya. Iya, bener, jadi bahasanya juga disesuaikan gitu sama anak-anak. Yuk main yuk, Dek. Main warna-warnaan nih, Dek. Gitu. Silakan ditempel. Coba ya, saya tempel. Jadi ini melatih fokus kalau yang ini. Dibikin lingkaran ya. Ini ya.
Nah, tempelkan. Ini melatih fokus mereka Iya. ya, biar Tidak boleh keluar lingkaran ya, Dek. Oke. Nah. Jadi kalau bisa juga orang tuanya nanti ikut aja pegangin sekali. ya, Iya, pegangin. Jadi pertama praktekin. boleh dipraktekkan nih. Oke. Lagi bikin lingkaran ya. Iya iya Nah. betul banget. Sip nih, boleh juga nih. Nah, Miss Desi alat-alat yang digunakan tuh bisa pakai apa aja sih? Sebenarnya apa saja Kak yang menarik ya buat Contoh-contohnya Miss Desi boleh kasih kalau tahu yang saya- gampang. Ibu-ibu di rumah kan udah masak, ngurusin suami lagi, mesti cari alat-alat lagi. Aduh pusing deh yang ada. Udahlah, terserah anaknya nonton YouTube aja gitu biasanya. Oke, saya kasih nih salah satu contohnya. Ini kita bisa buat sendiri Kak. Cuman ini dilaminating supaya tidak cepat rusak Oh, ya. jadi bisa dipakai terus. Iya, bisa berkali-kali berulang-ulang kita pakai terus. Nanti misalnya ini ada angka 3 Vera, misalnya ya. Oke, iya betul. Ayo Vera coba tebalin itu angka 3-nya. Oh, jadi ini Dia latihan. bisa belajar untuk menulis, Menulis. untuk motorik halusnya. Tapi dia juga bisa melihat, ayo cocokkan, mana ya angka 3 ya? Cari, Wih, dan boleh dia bisa juga nih ya. tempel. Oh gitu, jadi ini udah ada tempelannya nih ya, sahabat pemirsa obsesi. Ada kayak velcro gitu semacamnya, terus ini juga udah dibikin velcro. Ini emang bikinnya mungkin memakan waktu awalnya, tapi ini awet. Iya, awet. Bisa dipakai nanti berkali-kali, adanya Iya. lagi kalau disimpan, karena makanya tadi kata Miss Desi bilang dilaminating. Iya. Terus tadi udah disuruh tebalin sama anaknya, misalnya saya tebalin ini. Dan jangan lupa ibunya ikutan nih, pegangin tangan anaknya ya Miss ya. Awalnya ya. Awalnya. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa. Terus anaknya pilih dan ini ada tempelannya, kemudian ditempel di sini. Iya. Ada satu lagi Kak. Boleh juga Nah, nih, keren. coba sekarang berhitung. Ada angka berapa ini tadi? 3, Tiga. Miss. Coba sekarang Miss Desi kasih 3, dijepit 3. Oh. Mana jumlah 3? Wah, ini Bapak. Karena di kepalanya ya, Kak, ibu-ibu, pura-puranya pura-pura rambut. di kepala rambut ya. Iya. Tapi botak, Miss. Iya, biar kasih rambut ya. Nah, Miss kan lupa gambar rambut. Ini Pemirsa rambutnya obsesi. soalnya Kak ya. Jadi ini bisa, kalau ini mahal bisa pakai jepit jemuran. Iya, ibu-ibu bisa pakai di jepit rumah. jemuran, bener. Iya, jadi apa aja yang di rumah bisa dipakai, nggak mesti beli baru ya, Iya, Miss ya. tidak harus beli Mungkin yang modalnya baru. laminating gini sih, tapi Iya. ini tuh awet. Bener Awet, banget betul, kata Kak, Miss bener. Desi. Jadi ini tuh bisa langsung disimpan, nanti dia bisa belajar lagi ke depannya. Oh ya Miss, sembari ini saya juga mau bertanya. Iya, Kak. Biasanya kecerdasan kinestetik ini tuh bagusnya untuk anak umur berapa yang maksudnya kita tekankan pembelajaran ini di anak umur berapa? Begini ya Kak, untuk kecerdasan kinestetik ini itu bisa dilihat dari dari usia dini sebenarnya. Oh, dari usia Jadi saat kita tahu anak kandung kita mungkin ya, Iya. nah, ini anaknya Kak Vera misalnya dilihat, kok anakku tidak mau belajar dengan duduk, iya. misalnya di sekolah sekarang online pakai video kok dia bosan, bosan, berarti kita perlu selidiki. Apakah jangan-jangan anak kita ini adalah anak yang memiliki kecerdasan Kecerdasan kinestetik? kinestetik. Jadi kalau kita sudah tahu, kita harus mulai kreatif nih sebagai mama. Karena bagaimanapun juga anak itu adalah kepercayaan Tuhan buat Betul kita ya. banget. Jangan cuek aja ya, Miss Iya ya. benar. Jadi tidak semuanya harus kita serahkan kepada guru. Atau terserah biar yang penting kamu belajar sendiri. Tidak, tapi kita sebagai orang tua kita harus membantu mereka Kak. Jadi caranya gimana? Kita mendampingi mereka. Memang kita harus meluangkan waktu ya di tengah kesibukan kita, entah kerja sebagai ibu rumah tangga ya Kak Vera. Jadi kita harus tetap luangkan Waktu. Nah, kalau kita sudah tahu anak kita itu punya kecerdasan kinestetik, kita harus rangsang. Yang pertama, cara dia belajar. Misalnya, kita siapkan alat-alat peraga untuk belajar. Ini untuk akademis. Iya. Terus yang kedua, biasanya anak kinestetik itu bosan, gampang bosan. Jadi kita harus sediakan ruangan itu tidak melulu di situ. Misalnya, Oh, ganti-ganti suasana ya. Jangan selalu belajarnya di kamar. Di kamar terus. Iya, Ajaklah sekali-kali anak belajar di ruang tamu, di teras, atau mungkin di lapangan Kak. Lapangan, Iya, ya, mereka benar. bisa belajar di situ. Iya. Jadi untuk anak-anak, kalau sekarang nih saya mau ajak Kak Vera untuk kita belajar untuk anak di usia dini, mereka perlu belajar alam, kita ajak ke alam. Alam. Iya, jalan-jalan ke pantai. Mengenal binatang juga langsung ajak kan, ke kebun binatang. Dia senang sekali. Jangan lupa pakai masker. Iya, Setelah benar. PPKM boleh kok Bapak Ibu, nggak ditutup. Iya benar. Sekarang masih PPKM ya Kak ya? Masih belum Oke. boleh. Nah, terus kalau misalnya mereka mau belajar tentang angka, biasanya kalau kita bisa buat balok seperti ini Ibu-ibu.
Itu terbuat dari apa, Miss? Balok? Kalau saya pakai karton, kalau Oh, tidak ada bisa karton. pakai dus bekas susu, bisa Oh, dipakai. iya, benar, tidak benar, harus benar. beli. Iya, betul, dus Terus bekas kita susu. bisa pakai kardus bekas, misalnya aqua, apapun yang berbentuk balok kita bisa buat. Ini Baru untuk tinggal apa di sih? Untuk nomor-nomorin. anak kinestetik itu kita nggak bisa, ayo tulis angka 5, mereka akan bosan. Bosan. Sekarang coba sebutkan, coba angka berapa sekarang yang keluar? 8. Nah, Oh, jadi kayak main ya, Miss 8 ya? ya, Kak. Iya. Jangan 8, Oh iya, tapi 8. 8. Bener iya. banget. Kita harus membiasakan diri untuk anak kita. Tua, gapan. Aduh, udah ada istilah-istilah gitu tuh. Nggak Iya. boleh ya, harus Kita harus membiasakan. 1, 2, Betul banget, Miss. 3, 8 biasanya. 8, ya. Terus berapa ya? Kalau biasa ada orang-orang tuh bilang 17, nggak boleh 17, 17, Oh, 15. Nah, itu iya. kita karena kalau anak-anak di usia dini ini kita salah ngomong, mengajari salah ya, ngajar. dia akan sampai besar kan. Sampai besar. Iya, baik. Misalnya bilang, "Mama cucu." Kita biasakan cucu sampai besar dia akan cucu, cucu, gitu. cucu terus. Kita harus bilang, Iya. "Susu Kan deh." kadang orang tua suka pengen cadel-cadelin Biar biar lucu, lucu. iya. Cucu gitu. Oh, Iya. jadi ini tadi konsepnya bagus banget nih Bapak Ibu. Jadi kita kayak bermain. Jadi orang tuanya kayak cuma lemparin aja. Anaknya sebutin angka berapa, Dek, yang ada di atas Iya. gitu ya, Miss ya. Boleh dibuat dari bungkus susu, dari apapun barang-barang di sekitar rumah, nggak mesti beli pokoknya. Iya, betul. Sangat-sangat simple pokoknya. Sangat Kita simple. ilmu-ilmu di sini kita akan persimple mungkin ya, Miss benar. Desi ya. Yang bisa mempermudah orang tua di rumah. Betul ya, Kak, banget. Nah, terus Miss Desi, tadi kan ciri-cirinya kecerdasan kinestetik itu apa sih? Kadang kan orang misalnya, aduh anak saya aktif banget nih, nggak bisa diem gitu. Pengennya pasti orang tua pengen tidurin aja gitu kan ya. Padahal dia tuh nggak tahu kalau anak itu tuh ciri-ciri kecerdasan kinestetik Iya, gitu. Jadi Miss Desi bisa sebutkan nggak ciri-ciri anak yang punya kecerdasan kinestetik tuh anak-anak yang seperti apa? Iya, seperti tadi yang saya sudah beberapa kali sebutin ya, kayak misalnya tidak bisa diam, tidak bisa fokus. Terus dia biasanya lebih pengennya itu badannya bergerak. Oke. Terus kalau Jadi menghafal biasanya jarinya, tangannya jarinya ikut 1, 2 gitu. Nah, atau mungkin dia sering begini nih, Kak. Oh, jadi dia pokoknya iya, pokoknya nggak dia harus melibatkan bergerak. semuanya yang Iya. ada di sekitar dia ya, Miss Iya, ya? Oh, jadi kita oke. bisa apa ya, anak-anak ini memang harus diajak untuk bermain peran. Nah, biasanya kalau saya suka ajak anak saya diajak misalnya, ayo jual beli gitu. Jadi untuk kayak mengenalkan mereka misalnya soal uang. Iya. Nanti jajanan mereka saya susun. Ya, Nanti mama beli, dia akan ambilkan, dimasukkan ke plastik dan saya bayar. Bayar, oh. Terus misalnya kita bisa ajak mereka untuk dokter-dokteran. dokter-dokteran. Iya, Oh, pokoknya mamanya macem-macem pura-puranya ya. sakit. Bu Sakit, dokter, saya mau diperiksa gitu. Jadi nanti mamanya yang diperiksa sama anaknya. Oke deh, buat pemirsa obsesi, mari ibu-ibu, bunda-bunda di rumah, luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk mengajak anaknya bermain. Tapi padahal itu belajar. Iya, betul. Gitu. Itu penting banget sih, kayak tadi jadi dokter-dokteran, buka warung-warungan, atau main cuci-cucian juga bisa ya, mengajar Iya, anak bantuin jadi mama kerja. nyuci nyuci betul baju, banget. bener. Iya. Nah, Miss Satu Desi, lagi, Kak, satu nih. lagi apa nih, Miss? Anak kecerdasan kinestetik itu biasanya anak-anak berbakat, Kak. Oh, Jadi anak-anak ini bisa dilatih menyanyi, nyanyi. Oh. olahraga, Olahraga. dan juga menari. Oke. Kan kalau menari itu mereka harus menggerakkan otaknya Dan juga badannya. dan badannya. Betul banget. Jadi mereka harus mengingat nih gerakannya habis ini apa. Nah, anak kinestetik itu punya kelebihan sebenarnya. Kelebihan. Dia akan bergerak dengan mengikuti sesuai dengan yang diajarkan Diajarkan kakaknya misalnya. ya. Terus bernyanyi. Mereka juga akan lebih percaya diri kalau misalnya mereka bisa bergerak dan bernyanyi. Dan olahraga, kita bisa rangsang anak kita ke situ, Kak. Ke situ, ya. Jadi kalau misalnya kita tahu anak kita punya kecerdasan kinestetik, kita mau rangsang anak kita untuk tadi misalnya olahraga, bernyanyi atau menari. Betul banget. Jadi jangan langsung berpikir, wah anak kinestetik itu anak yang nggak bisa Nggak bisa diatur. diam, aktif. Kadang suka dibilang Iya. anak kinestetik itu anak ADHD, padahal belum tentu loh, Kak. Yang Apa tuh, anak Kak? aktif itu Anak ADHD itu apa, Kak? ADHD itu adalah anak hiperaktif yang sebenarnya dia punya masalah di apa ya, syaraf kecil ya, dan itu membuat mereka sulit untuk konsentrasi, sulit untuk fokus, dan biasanya mereka akan bergerak. Jadi beda ya Iya. anak kinestetik dan anak yang
berkebutuhan khusus. Iya, kalau gitu. adik-adik ini termasuk berkebutuhan khusus. Tapi kalau kinestetik itu hanya cara mereka untuk belajar. Jadi kita sebagai orang tua hanya butuh memfasilitasi. Oke, gitu, Miss. Kak. Terus Miss nih pertanyaan terakhir, Iya, kesulitannya menghadapi mengajar anak kinestetik, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini ya, nggak tatap muka langsung nih sama anaknya. Apa tuh Miss kesulitannya? Ini dari pihak orang tua atau guru nih? Dari pihak guru dulu, kemudian dari pihak orang tua, kan Miss Desi juga orang tua. Iya benar. Kalau dari pihak guru, saya secara pribadi punya kesulitan, kasihan buat anak-anak yang kinestetik ini, karena saya tidak bisa mengajak mereka untuk berinteraksi secara langsung dalam arti melibatkan mereka. Mereka hanya melihat video saya, paling hanya Zoom ya Kak ya. Mereka hanya lewat Google Meet dan pakai video call dan lain sebagainya. Tapi kesulitan buat saya untuk membantu mereka. Makanya saya butuh bantuan orang tua di nah, rumah. Untuk orang tua biasanya akan mengalami kesulitan, yaitu anaknya duduk diam. Iya. Mengalami kesulitan fokus. Mengalami kesulitan untuk anaknya bisa mendengar mendengar orang tuanya ya. Ya, nah itu kita bisa kita bisa gunakan alat untuk fokus, tadi bisa pakai ini. Iya, Kalau tidak ada lagi cara lain Kak. Apa sagu. Tuh, sagu? Iya. Jadi sagu yang suka dibuat untuk bubur mutiara itu Kak, kan betul. ada warna-warni Ya, tuh. betul. Nah, anak suruh masukin. Ayo mama minta yang warna merah, dia pilih warna merah dari campuran macam-macam warna itu. Ya. Itu akan melatih mereka untuk fokus, untuk konsentrasi. Itu sih kesulitannya Kak. Iya, benar. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, betul. Mungkin juga ada hikmahnya buat orang tua di tengah pandemi ini. Inilah waktu kalian untuk semakin dekat dengan anak-anak, waktu kalian untuk semakin bisa berinteraksi dengan anak-anak yang tadinya sibuk, nggak punya waktu, tapi sekarang ini adalah waktu orang tua, peranan orang tua yang sangat banyak di rumah ya Miss Desi ya. Oke deh pemirsa Obsesi, kali ini Miss Desi sampaikan pesan untuk orang tua di rumah, untuk guru-guru yang ke online juga, gimana pesan dan pesan untuk mengajar anak kinestetik atau untuk lebih sabar menghadapi anak-anak kinestetik. Oke, pesan saya, jadi untuk guru-guru, kita tetap semangat, kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka dengan anak-anak kita, dan itu melatih kita untuk lebih kreatif lagi mengajar. Terus untuk orang tua, yang terpenting adalah proses belajar, bukan hasil, tapi proses dari belajar itu. Saat kita melihat proses anak kita untuk belajar, kita tidak akan menuntut hasil. Dan itu jauh lebih baik daripada kita minta nilai 100 tapi anak kita tidak pernah mengerti apa yang mereka pelajari. Jadi, walaupun anak kita mungkin memiliki pembelajaran, cara belajar kinestetik, mari kita luangkan waktu. Apalagi kita hari-hari ini bekerja di rumah, kita luangkan waktu untuk lebih dekat dengan anak kita mengajari anak kita, bukan hanya peran guru, tapi kita sebagai orang tua kita juga berperan ya Kak Vera ya. Betul banget. Jadi itu saja pesan saya, tetap semangat, jangan menyerah. Pasti akan segera berlalu. Luar biasa sekali ilmunya Miss Desi, saya juga sebagai orang tua merasa sangat-sangat boleh patut dicontoh alat-alat peraga dan ilmu-ilmu dari tadi yang Miss Desi sampaikan. Terima kasih pemirsa Obsesi yang sudah menyaksikan episode kali ini bersama saya Vera dan Diswidi. Sampai ketemu di obsesi selanjutnya. Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu.